Kembali bukan mengarah ke intoleransi, tapi lebih kepada etika. Kota Depok ini jangan menjadi kota intoleran terus begitu. Kita masyarakat Indonesia juga jangan terprovokasi. Kasus intoleransi kebebasan beragama yang terjadi di Cilodong, Depok, Jawa Barat, sampai kini masih menjadi sorotan publik. Kebebasan beragama yang dijamin konstitusi secara terang benderang dipunggungi oleh sejumlah massa yang melakukan aksi demonstrasi menolak pembangunan gereja. Sontak saja, kabar tersebut meluas usai video aksi warga yang menuntut pencabutan izin mendirikan bangunan atau IMB viral di media sosial. Sontak saja, warga Depok khususnya warga di Desa Cilodong menjadi bulan-bulan netizen. Lantaran sikapnya yang dianggap intoleran. Menanggapi kabar tersebut, Ketua LPM Cilodong, Depok, Rudi Ardiansyah buka suara. Lantas, seperti apa kronologis kejadian sebenarnya? Dan apa pula jawaban Ketua LPM Cilodong tersebut saat disinggung warganya yang intoleran? Kita mencoba sudah mediasi dengan warga masyarakat, tapi beberapa yang terjadi konflik juga dengan pihak gereja. Salah satunya ketika warga masyarakat membuat saluran, pihak gereja menolak, gitu kan. Akhirnya dipindah sebelah sisi jalan. Itu menjadi warga geramai. Nah, pas ketika IMB-nya turun pun itu kita tidak diinformasikan lagi. Tahu-taunya diundang untuk menghadiri peletakan batu untuk gereja. Dan di situ konflik di masyarakat belum selesai. Nah, tapi ternyata hari Kamis itu kita ketemuan di kecamatan untuk mediasi, tapi bukan kesepakatan. Tapi kami meminta untuk menunda peletakan batunya karena di bawah belum kondusif. Tapi ternyata pihak gereja tetap melakukan peletakan batu, yang dimana terjadilah demo warga masyarakat. Saya selaku Ketua LPM dengan RT dan RW mencegah agar warga masyarakat jangan anarkis ketika hari itu. Kita juga diundang, tapi kita hadir di sana kita untuk meredam warga masyarakat jangan sampai anarkis. Ya alhamdulillah ketika demo masyarakat tersebut pun tidak ada pengerusakan apapun. Hanya menyuarakan aspirasi mereka yang dimana mereka itu tidak dihargai. Di sini bukan, saya jelaskan kembali, bukan mengarah ke intoleran sebenarnya, tapi lebih kepada etika. Kalau masalah intoleran, kita tidak mengarah ke intoleran karena di lokasi yang sama dua gereja sudah berdiri. Bahkan gereja AKBP yang saat ini sedang masih dalam pembangunan pun aman. Gitu. Sudah miliki izin juga sama. Cuma di sini miskomunikasinya pihak gereja ini lebih condong ke calo-calo lah. Jangan sampai, maksudnya ketika komunikasi dengan masyarakat langsunglah ke lapangan, yang dimana memang warga masyarakat kami welcome sebenarnya gitu. Tapi jangan sampai menyinggung perasaan warga masyarakat juga. Penolakan warga Cilodong atas pembangunan gereja tidak hanya mendapat tanggapan luas, tetapi juga disesalkan sejumlah kalangan. Salah satunya datang dari praktisi hukum Deolipa Yumara yang tak dapat membendung kekecewaannya terhadap warga setempat yang menolak pembangunan gereja. Deolipa yang juga warga Depok tahu betul sejarah Depok dengan sikap intoleran yang menurutnya bukan kali ini terjadi. Karena hal itulah, mantan aktivis 98 itu meminta aparat kota Depok tegas mentertibkan warganya yang telah berbuat intoleran sesama umat beragama.
Memang menyedihkan, hanya kurang dari sepekan 2 kasus intoleran terjadi di Jawa Barat dalam waktu yang nyaris berdekatan. Lantas, seperti apa kegeraman Deolipa Yumara atas aksi intoleran di Desa Cilodong belum lama ini? Kita ngomong, yuk. Kapan? Kita pegang janjinya, kapan? Intinya mulai detik ini, selama evaluasi jika ada penerusan pembangunan, kami warga masyarakat berhak. Oh iya gitu. Ayo, keluar, yuk. Aksi demo penolakan pendirian rumah ibadah yang akan dibangun di wilayah Cilodong, Kota Depok. Yang kedua, ini kita sedang mengevaluasi hal-hal apa yang memang menjadi permasalahan sehingga adanya penolakan itu. Tapi kita terus berkoordinasi menyelesaikan masalah ini dan mudah-mudahan akan selesai. Ya, pertanyaannya sederhana. Sebegitu parahnyakkah Indonesia sampai mau bangun tempat ibadah aja harus ada izin, udah lengkap, super lengkap, masih jadi ribut kan begitu kan. Sebenarnya yang harus dibenahi bukan perizinannya, tapi otak-otak orang Indonesia ini yang intoleran. Jadi mereka emang intoleran, begitu. Makanya ketika mereka kemudian berdemo, ya pahit aja. Nah, demo dalam kesombongan namanya itu. Jadi orang kebelaguan. Ini kita bahasanya agak ini ya, bahasa Betawi dulu karena di Depok ini kan. Jadi ya itulah masyarakatnya kayak kebelaguan lah, belagu itu. Nah ini kenapa dilarang-larang? Nah ini adalah kebelaguan dari masyarakatnya. Di mana ini tempatnya? Di Kota Depok. Depok kota yang intoleran. Ini kita akhirnya kita nggak pesan kepada masyarakat, kita pesan kepada Pak Wali Kota, Pak Supien Suri supaya dibenahi ini Kota Depok ini, jangan menjadi kota intoleran terus begitu. Banyak zaman dulu banyak di Depok, makanya kan sekarang udah berkurang. Ini tinggal sisa-sisa aja, sisa-sisa anarkisme agama. Gitu. Ini yang memang harus diberantas di Indonesia ini seperti ini. Sama kayak di Cilodong, sama kayak Cidahu, sama aja itu. Nggak usah kita lihat sumber penyebabnya apa-apa, tapi memang perilakunya, pikiran-pikirannya masih jahat. Begitu. Kalau orang pikirannya baik kan nggak akan begitu-begitu. Masa mereka bilang bangun gereja karena nggak ada adab? Apa mereka yang nggak beradab tuh mereka, bukan yang bangun gereja. Orang bangun masjid bagus-bagus aja. Yang nolak yang nggak beradab. Begitu. Karena apa? Dasar kita itu bukan negara agama. Dasar kita itu negara hukum. Undang-Undang Dasar 45. Makanya kita tidak menyasar mereka. Kita anggap mereka belagu aja lah. Ya kan? Tapi kita sasar adalah wali kotanya, gubernurnya, supaya kemudian merubah pola pikir masyarakatnya. Ini kan Kota Depok, pemimpinnya wali kota. Wali kotanya kita bilang wali kota, wakil wali kota. Dulu memang banyak intoleran tuh di Depok itu kan, waktu zaman dulu kan, wali kota sebelumnya kan. Nah sekarang kan wali kotanya berubah, lebih inklusif, bahkan inklusif banget kan. Nah tinggal merubah karakter dari masyarakatnya supaya masyarakat Kota Depok menjadi masyarakat yang toleran. Kita masyarakat Indonesia juga jangan terprovokasi oleh berita-berita sesaat yang tanpa kita kaji. Kita juga harus lihat kejadian di Depok itu seperti apa. Ketika izinnya sudah lengkap dan legasinya juga sudah memenuhi syarat, legal standingnya juga sudah dilakukan persetujuan oleh undang-undang daerah ataupun undang-undang provinsi ataupun undang-undang pemerintah, maka tidak ada masalah, maka silakan. Tetapi ketika legal standing ataupun syarat mandatory administratifnya belum terpenuhi, ya jangan bilang ini intoleransi, maka penuhi dulu standarnya. Tapi ketika standar itu sudah terakomodasi dan sudah penuh, sudah lengkap, dan ada yang menghalangi terciptanya suatu kemerdekaan dalam beragama, maka itu wajib dilakukan dan dilaporkan kepada pemerintah. Dan saya yakin pemerintah akan mendukung yang terbaik untuk bangsanya, yang terbaik untuk umat dalam melaksanakan ibadah agama. Ada yang bilang pembangunan itu terhalang karena nggak boleh, loh bukan karena nggak boleh, kita lihat konteksnya apa. Ketika administratifnya itu sudah lengkap,
mandatory sudah jelas, perizinan sudah lengkap, maka silakan. Tetapi dalam melakukan itu, misalkan ada penekanan atau ada intervensi ataupun ada semacam oknum-oknum yang bertindak zolim dalam pembangunan rumah ibadah agama tertentu, maka laporkan. Ketika kita bicara undang-undang itu sudah terpenuhi. Sementara itu, kasus intoleransi yang terjadi di Sukabumi, aparat kepolisian telah menetapkan 9 tersangka dan sudah menyerahkan berkas awalnya ke Kejaksaan untuk dilakukan penyidikan. Menanggapi aksi anarki sejumlah massa yang melakukan pengerusakan dan pengusiran jemaat yang sedang melakukan ritual keagamaan, publik meminta para tersangka mendapat hukuman setimpal. Mengingat sebelumnya muncul wacana penangguhan yang datang dari salah satu staf khusus Kementerian HAM. Sementara itu, Andrio Cesario selaku Ketua Umum Barisan 8 Center meminta aparat tegas menindak para oknum yang mengatasnamakan agama, namun berbuat jauh di luar nilai-nilai agama. Dan seperti inilah reaksi sejumlah kalangan atas aksi pengerusakan dan pengusiran yang belum lama ini terjadi di Sukabumi. Jadi untuk perkembangan terakhir, saat ini kami penyidik telah melakukan tahap 1 untuk perkara perusakan yang terjadi di Cidahu. Jadi untuk perkembangannya, statusnya sudah tahap 1, sudah ada penetapan tersangka dan juga sudah dilakukan pengumpulan alat bukti dan sampai sekarang kita sudah tahap 1 di Kejaksaan. Jadi kami penyidik tentunya terus melakukan pendalaman dari keterangan saksi-saksi maupun dari tersangka untuk menguatkan adanya terhadap tersangka lain yang kita bisa lakukan pendalaman. Bila mana ada oknum-oknum yang mengatasnamakan suatu agama tertentu, melakukan teror, melakukan pemerasan, melakukan persekusi, maka itu adalah orang yang berkedok agama, tapi lakukannya adalah premanisme. Saat ini dibutuhkan ketegasan dari pemerintah dalam membasmi oknum-oknum yang mengatasnamakan agama sehingga menimbulkan polemik dan perpecahan antar kerukunan umat beragama. Hadirnya pemerintah, hadirnya aparat penegak hukum jangan main-main dalam hal membasmi hal-hal seperti itu. Karena apa? Tegas Presiden menjamin kebebasan. Presiden mempunyai pola pikir yang demokrasi, dan kita sebagai warga negara, warga bangsa ini mempunyai mempunyai kebebasan, termasuk kebebasan beribadah, kebebasan berpendapat, ataupun kebebasan memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kalau setiap ada kasus pelakunya ditangkap, saya yakin pasti warga intoleran pasti akan mikir, wah, next time mungkin di tempat lain ada warga terganggu mendengar umat Kristen nyanyi-nyanyi, lalu mereka pengen bubarin, mereka pasti mikir, kalau saya bubarin nanti saya bisa dipenjara loh. Karena kenapa? Karena nggak ada, tapi kenapa terjadi lagi dan terjadi lagi, ya itu karena tidak ada konsekuensi hukum. Kasusnya harus besar dulu seperti di Sukabumi baru ditangkap. Tapi kan kejadian seperti ini kan nggak cuma di Sukabumi aja, dan tidak selalu harus sebesar Sukabumi. Banyak loh Mbak terjadi pembubaran ibadah di tempat lain, tapi tidak viral seperti di Sukabumi. Lalu apa yang terjadi? Umat Kristen yang dibubarin karena mereka tidak viral, akhirnya sampai sekarang mereka susah beribadah. Karena tidak ada atensi dari negara, tidak ada atensi dari pejabat setempat, tidak ada atensi dari aparat. Karena tidak viral. Itu banyak sekali Mbak yang seperti itu. Jadi balik lagi, ini semua kesalahan ada di negara.
Harusnya negara memberikan konsekuensi hukum. Setiap ada pembubaran ibadah, harusnya pelaku dijerat hukum. Cuman itu solusinya untuk memastikan tidak ada kejadian lagi. Tapi sampai sekarang udah 3 tahun tidak pernah dilakukan. Saya juga nggak tahu kenapa. Beribadah itu adalah hak setiap warga negara apapun agamanya. Itu hak yang dilindungi sama konstitusi dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi negara harus memastikan, aparatnya, pejabatnya harus memastikan kalau di daerahnya ada umat minoritas yang ingin beribadah, mereka harus memastikan mereka bisa beribadah loh. Tapi itu yang tidak pernah terjadi, Mbak. Negara tidak pernah memberikan kepastian atas kebebasan beribadah umat minoritas di daerah-daerah bagian barat ini. Jadi itu doang yang aku harapin, Pak. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Untuk itu, saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polres Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif, dan tuntas. Banyak aksi intoleransi di sejumlah tempat terutama di Jawa Barat disebut-sebut hal ini terjadi lantaran ketidaktegasan aparat negara seperti kepolisian dan pejabat daerah serta lembaga keagamaan untuk menindak para pelaku yang sudah merusak keharmonisan umat beragama. Menanggapi hal itu, sejumlah kalangan turut buka suara. Mulai dari Andrio, praktisi hukum Diolipa Yumara, hingga pegiat media sosial dan Permadi Arya yang menyindir ketidakhadiran negara untuk menyelesaikan permasalahan intoleran yang sudah dianggap akut di bangsa ini. Orang yang mengacaukan hal tersebut harus dibasmi, harus ditindak dengan hukum yang tegak lurus, hukum yang kuat, hukum yang undang-undang yang melindungi kebebasan kita untuk beragama. Dan itu sangat tidak baik karena menimbulkan traumatik. Bagaimana kita sebagai bangsa yang besar bisa dipercaya oleh bangsa lain yang mau investasi ketika kita di internal kita sendiri terjadi perpecahan masalah agama. Dan kalau ada hal-hal seperti itu, maka saya mohon pada Pak Listio Sigit, Kapolri, Panglima TNI, tebas habis oknum-oknum yang mengganggu ketenangan dan kedamaian Republik Indonesia. Pertama, ini jelas ini adalah sepenuhnya adalah kesalahan negara karena negara ini harusnya hadir. Negara ini harusnya hadir dalam kasus-kasus intoleransi seperti ini. Aparat dan negara harusnya hadir di lokasi memberikan rasa aman kepada warga yang sedang ibadah. Karena kenapa, Mbak? Karena ibadah ini adalah hak institusi, hak konstitusi, hak azazi. Jadi hak beribadah untuk semua umat beragama itu dilindungi oleh undang-undang dan dilindungi oleh konstitusi. Artinya apa? Negara dan aparat harusnya menjamin kebebasan beribadah setiap umat yang apapun agamanya. Ini adalah indikasi negara tidak ada, negara absen, negara tidak hadir, aparat tidak ada. Aparat mungkin ada di situ, tapi diam-diam baik. Seperti Mbak lihat di video-video di Sukabumi, ada Babinsa di situ, ada Polsek di situ. Di video di Depok ada Polsek di situ, ada baju coklat, ada baju hijau. Tapi mereka diam-diam saja menonton. Jadi seolah-olah kayak mereka membiarkan itu terjadi. Padahal harusnya negara itu harusnya ada di situ. Kalau Pak Polisi ada di situ, mereka harusnya menjamin gimana caranya supaya umat beragama tersebut bisa beribadah di situ. Ada tentara di situ. Tugas mereka adalah harusnya mereka menjamin bahwa umat beragama di situ bebas dari gangguan. Artinya apa? Mereka yang harus memastikan agar siapapun itu, oknum dari warga yang intoleran itu datang dengan bermaksud untuk membubarkan, mereka harusnya di situ mencegah, bukannya membiarkan itu terjadi. Tapi yang seperti kita lihat di dua kejadian di Sukabumi dan di Depok, mereka membiarkan itu terjadi. Sekarang kita minta pemerintahnya, pemerintah Jawa Barat
pemerintah Kota Depok supaya merubah ini pola pikir rakyatnya, pola pikir masyarakatnya, supaya mereka lebih kemudian memahami Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Itu aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.